Halo adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Om Guru dan Om Andre. Iya, yuk kita mulai aja kebaktian sekolah minggu pada kali ini. Yuk kita mau pujikan Bapakku Datang Padamu.
kasih Kristus, Om Andri bisa buka dalam doa. Mari adik-adik kita mau berdoa bersama-sama sebelum kita memulai ibadah kita. Semuanya duduk diam, lipat tangan, tidak ada yang lari kemana-mana. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau saat ini Engkau tetap ada buat kami. Amin. Kami bersyukur Engkau masih memberi kesempatan buat kami untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Amin. Kami percaya kasih-Mu tidak akan pernah lari dari hidup kami. Yesus. Dan kami rindu menjadi anak-anak Tuhan yang memuji Engkau dengan penuh semangat, beribadah kepadamu dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Luar biasa, Mas. Adik-adik semua, yuk kita bangkit berdiri yuk. Kita mau pujikan sukacitaku karena hati kita semuanya bersukacita. Tentu adik-adik tidak ada yang bersedih ya. Kalau ada yang bersedih, hari ini Tuhan Yesus sumber sukacita kita. Amin. Mari kita bersukacita. Oh, sukacitaku. Ya. Yesusku, oh sukacitaku, parang bambang menyentuhkan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh, oh sukacitaku, oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, parang bambang ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh padanya. Yesus Allah yang hidup, padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Sukacita, oh sukacitaku, parang bambang sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, parang bambang temukan juru selamat. Ia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, padanya ku berharap, padanya ku berharap, Engkau Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Oh sukacitaku, parang bambang sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, parang bambang ku temukan juru selamat. Dia mengasihi, Engkau mengasihi aku, bahkan mati
bagiku, sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. amin. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Param pam pam. Sekali lagi, param pam pam. Param pam pam, Yeay, param pam pam. luar biasa. Waduh, kalau bersukacita itu rasanya plong Plong, gitu ya. bener banget, langsung Iya, plong iya, rasanya. luar biasa. Adik-adik kalau bersukacita rasanya gimana? Plong nggak? Bener pasti plong. Aduh. Pasti seneng. Iya, kalau kita bersukacita. Bener sekali. Iya. Ada yang panggil-panggil nih. Siapa ya? Kok ada yang panggil-panggil ya? Aduh. Siapa ya? Iya. Ada yang panggil-panggil adik-adik Siapa? enggak? Denger enggak? nggak adik-adik? Wah, Ternyata Tuhan Yesus Tuhan yang Yesus panggil. sedang manggil kita Ya, ya untuk benar tetap sekali. bersukacita. Benar. Iya. Kalau ada yang sedih, Tuhan Yesus panggil kalian untuk bersukacita. Haleluya. Kita tetap memuji Tuhan ya Om Guru ya. Siap. Iya. Kita angkat pujian, Dengar dengar dia dia panggil nama nama saya. saya. Namamu siapa? Ayo, Tuhan panggil. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Tunjuk ke temannya. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Haleluya. Ah,
Waduh, Tuhan senang sekali kalau kita Benar dipanggil lalu jawabnya ya Tuhan. Ya, kalau di rumah dipanggil mama papanya, adik sini, iya papa, iya mama, gitu ya. Dengar-dengaran. Iya mama. Waduh, kalau dipanggil nggak mau denger, waduh sedih ya Om Guru ya. Sedih papa mamanya pasti. Tuhan juga sedih kalau adik-adik dipanggil untuk sekolah minggu nggak mau, suruh nyanyi tidak mau, suruh baca Alkitab tidak mau, suruh berdoa nggak mau. Waduh, siapa ini? Siapa ya? Tuhan sedih ya Om Guru ya. Ya, makanya itu adik-adik untuk semuanya, untuk kita mau berdoa, kita mau menyanyi harus dengan sungguh-sungguh. Yuk kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan semuanya berdiri dengan tenang. Kita mau menyanyi buat Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud mendengar-Mu, ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini.
selama-lamanya tiada berubah. Oh, firman-Mu siapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Salam adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu melalui streaming. Tadi adik-adik pemuda memuji Tuhan dengan begitu bersuka cita melalui Om Andre, Om Guru untuk memuliakan, mengagungkan Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Maka adik-adik harus duduk manis dan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami datang bersyukur, terima kasih kami boleh beribadah kepadamu di tengah-tengah masa pandemik ini, dan kami boleh memuliakan Engkau, dan pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami semua anak-anak sekolah minggu yang sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Allah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini Kak Cornelius melihat adik-adik dengan begitu antusias, dengan begitu sukacita dalam mereka memuji dan menyembah Tuhan. Dan pada saat pagi hari ini kita akan mengambil satu tema di mana anak yang harus dengar-dengaran kepada orang tua. Saya ambil dalam Efesus pasal yang ke-6 sebagai ayat renungan pagi hari ini. Ayat 1 sampai yang ketiga. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat kedua, hormatilah ayahmu dan ibumu. Inilah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Pagi hari ini melalui pembacaan firman Tuhan sebagai ayat hafalan kita, supaya kita menjadi anak-anak yang mau menghormati orang tua. Kenapa kita harus menghormati orang tua? Karena ini perintah Tuhan. Dan kalau adik-adik menghormati orang tua, maka firman Allah katakan tadi, adik-adik akan berbahagia di bumi dan akan memiliki umur yang panjang.
Pagi hari ini adik-adik kita akan melihat satu kisah. Ada seorang anak yang tidak taat kepada orang tuanya. Yang tidak dengar-dengaran kepada orang tuanya. Kak Cornelius mau pagi hari ini adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan akan menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua. Amin. Mau menjadi anak-anak yang hormat kepada orang tuanya. Apa yang dikatakan orang tuanya adik-adik melakukan. Dan pagi hari ini kita akan melihat satu kisah perjalanan seorang anak yang memberontak kepada ayahnya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, di Israel ada seorang raja yang terkenal, namanya Raja Daud. Dan Raja Daud ini seorang raja yang selalu dikagumi oleh bangsa Israel. Kemana Daud pergi dia selalu menang dalam peperangan. Sehingga tatkala dia pulang, maka wanita-wanita bersorak-sorai, seluruh rakyat Israel bersorak-sorai memberikan pujian pengagungan kepada Daud. Tetapi dalam perjalanan hidupnya, anak daripada Daud yang namanya Absalom ini, dia memberontak kepada ayahnya, yaitu Daud. Maka pagi hari ini kiranya kisah perjalanan Daud dan Absalom ini jangan terjadi dalam kehidupan adik-adik. Karena ketika kita mau memberontak orang tua, maka akan terjadi hal yang tidak kami inginkan. Oleh sebab itu pagi hari ini, adik-adik, kenapa Absalom memberontak melawan kepada Daud sebagai Raja Israel, bahkan ayah kandungnya sendiri. Adik-adik, karena Absalom hatinya ingin dia menjadi seorang raja yang menggantikan Daud. Padahal Daud belum meninggal. Kalau Absalom sabar, menanti, saya percaya Absalom akan duduk menggantikan ayahnya sebagai seorang raja. Adik-adik, Daud pun punya pasukan. Absalom pun punya pasukan. Akhirnya Daud membentuk pasukan yang dipimpin oleh Yoab. Dari 1000 pasukan itu dibagi 3. 350 dipimpin oleh Yoab, dipimpin oleh Abisai, dan yang 300 dipimpin oleh Itai. Adik-adik, Daud perintahkan supaya menjaga, kalau kamu ketemu Absalom, jangan kamu bunuh, jangan kamu binasakan, karena dia adalah anakku sendiri. Lalu 1000 pasukan ini berperang karena ada pemberontakan yang dipimpin oleh Absalom. Absalom pun juga punya tentara. Lalu di tengah-tengah perjalanan terjadilah antara rakyat atau tentaranya daripada Daud ini dan juga tentara yang dipimpin oleh juga Absalom beserta dengan tentaranya. Mereka bertemu di dalam satu tempat hutan. Maka terjadilah peperangan di sana. Lalu Yoab, Abisai, Itai, ketika dia mendapati orang-orang yang sedang memegang senjata, mereka berperang satu dengan yang lain. Tetapi apa yang terjadi kepada Absalom, adik-adik? Ketika Absalom mengendari bagal di tengah-tengah perjalanan hutan, Absalom tersangkut oleh ranting daun dahan daripada kayu ini. Sehingga Absalom tergantung lehernya antara langit dan bumi. Lalu pasukan daripada Yoab memberitahukan, Tuan Yoab, Absalom sedang tergantung, bahkan bagalnya dia lari dengan kencang antara langit dan bumi. Di mana dia? Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Yoab lalu mengunjungi Absalom. Benar, dia sedang tergantung di atas dahan. Dan dia tidak bisa bergerak sekalipun. Lalu ketika Yoab sampai ke tempat Absalom itu, apa yang terjadi adik-adik? Dia lemparkan lembing itu. Lalu kena dadanya dan Absalom jatuh tergeletak. Lalu pasukan daripada Absalom, Yoab ini pun, saudaraku, mendekati adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kepada Absalom itu. Sehingga pasukan daripada
yang dipimpin oleh Yoab ini, ketika mengelilingi Absalom yang sudah kena anak panah atau lembing ini, dia terkapar, tergeletak. Lalu Absalom dibunuh. Akhirnya Absalom meninggal. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, akibat dari pemberontakan anak kepada orang tua, akibatnya Absalom menerima kematian. Dia mati. Lalu bagaimana dengan Daud? Pasukan yang membawa rakyat untuk melawan tentara Absalom. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang yang diperintahkan kepada Yoab supaya memberitahukan kepada Daud berita tentang kematian daripada Absalom. Karena Daud ingin mendengar kabar tentang bagaimana anaknya di medan peperangan ini, adik-adik. Apa yang terjadi, adik-adik? Datanglah pasukan. Datanglah orang memberitahukan, datang ke istana Daud. Ada orang yang lari hendak menghadap Daud. Lalu orang ini memberitahukan, dan Daud berkata, apakah selamat anakku Absalom? Kiranya diberkatilah Tuanku, karena orang yang hendak mencelakakan Tuhan, ia telah meninggal. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Daud mendapatkan satu kabar yang tidak menyenangkan. Anak yang dikasih yaitu Absalom, dia mati dengan tragis. Kena tombak, kena lembing, bahkan dia dibunuh mati. Adik-adik, sebagai seorang ayah, Daud sedih hati. Lalu apa yang terjadi? Ia pun datang memberitahukan kepada Daud bahwa Absalom pun telah meninggal di medan peperangan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, anak yang melawan kepada orang tuanya akan menanggung akibat. Lalu bagaimana sikap Daud ketika dia mendengar kabar bahwa Absalom telah meninggal di medan peperangan? Daud meratapi anaknya dengan sedih. Absalom, Absalom anakku, seharusnya engkau yang akan menggantikan tahta kerajaan ayah. Tetapi karena engkau memberontak, engkau mati dengan pedang, engkau mati dengan lembing, engkau mati dengan tombak oleh rakyat tentaranya sendiri. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, tentara Daud membunuh anak kandung daripada Daud, yaitu Absalom. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak sekolah minggu, kita punya orang tua yang harus kita hormati, yang harus kita dengar-dengaran, supaya kita diberkati Tuhan di bumi. Saya percaya adik-adik ingin diberkati oleh Tuhan. Ketika kita mau dengar-dengaran kepada orang tua, kita mau menghormati orang tua. Dan itu satu hukum yang Tuhan sampaikan kepada kita pagi hari. Supaya kita tidak menjadi seperti Absalom, yang akan memberontak kepada Daud, yang ingin menggeser kedudukan Daud. Bahkan Daud itu adalah ayahnya sendiri. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya peristiwa Absalom ini jangan terjadi dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu pada saat pagi. Karena begitu kita melawan kepada orang tua, kita akan menanggung akibat. Absalom mati. Dia tidak memiliki umur panjang. Seharusnya Absalom ini yang akan menggantikan ayah Daud ketika Daud meninggal. Tapi karena dia tidak sadar. Oleh sebab itu, pagi hari ini adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, jadilah anak sekolah minggu yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Jadilah anak sekolah minggu yang hormat kepada orang tua. Sebagaimana dalam Efesus tadi. Dan kisah daripada Absalom terambil dalam 2 Samuel 18 ayat 1 sampai yang ke-33. Dan kita baca kembali sebagai ayat hafalan kita. Dalam Efesus pasal 6. Hai anak-anakku, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur
Siapa yang tidak ingin berbahagia? Siapa yang tidak ingin memiliki umur yang panjang di bumi ini? Kuncinya dengar-dengaran dan hormati orang tua. Karena Absalom tidak dengar-dengaran kepada ayahnya Daud. Justru dia ingin memberontak, dia mati. Oleh sebab itu peristiwa Absalom tidak ingin terjadi dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu pada saat pagi. Dan kita mau menjadi anak-anak sekolah minggu yang manis, anak-anak sekolah minggu yang dengar-dengaran kepada orang tua. Bahkan hormat apa yang dikatakan kepada orang tua. Maka adik-adik akan berbahagia dan diberkati oleh Tuhan di bumi ini. Oleh sebab itu pagi hari ini kita bersyukur kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya pesan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita. Sekalipun kita berada di rumah, kita boleh beribadah melalui streaming ini. Kita boleh memuliakan Tuhan. Kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Supaya firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan adik-adik semuanya. Kiranya firman Allah memberkati kita pagi hari ini. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami boleh mendengar firman Tuhan untuk pelajaran bagaimana perjalanan Absalom dan Daud sebagai anak yang memberontak kepada orang tuanya karena dia tidak sabar sehingga dia mengalami kematian. Oleh sebab itu pagi hari ini ajarkan kami untuk kami dengar-dengaran kepada orang tua, untuk kami hormat kepada orang tua supaya kami berbahagia di bumi, supaya kami memiliki umur yang panjang, diberkati oleh Tuhan. Dan itu terjadi dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu yang ada di Telogosari dan Lamongan Indah. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu yang setia mendengarkan firman Tuhan. Diberkati kedua orang tua mereka, diberkati pendidikan mereka supaya menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berprestasi, memuliakan nama Tuhan dan juga menjadi berkat bagi kedua orang tua mereka. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah anak-anak sekolah minggu pada saat pagi hari ini. Terimalah berkat daripada Tuhan. Mari kekasih-kekasihku pulanglah. Terimalah, bawalah berkat rahmat sejahtera daripada Allah Bapa. Kasih sayang dari Putra yang tunggal Yesus Kristus. Serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus turun tinggal menyertai kita. Saat pagi hari ini, esok sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah sekolah minggu pagi ini. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan tadi, luar biasa, kita semua diberkati lewat firman Tuhan. Sekarang tiba waktunya kita rindu memberi yang terbaik buat Tuhan ya. Benar sekali. Ya, kita rindu memuji nama Tuhan. Siap. Ya, dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya,
Puji Tuhan.